Ini dia tren laptop gaming zaman now kayak gini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua dulu ya dari 2-3 tahun lalu atau bahkan 4 tahun lalu sering berpikir gimana ya kalau MacBook itu bikin laptop gaming. Nah, salah satu brand laptop gaming yang desainnya mirip-mirip MacBook ya, itu adalah Razer dengan Razer Blade. Dan tahun ini akhirnya ada satu lagi, ini pemain yang luar biasa ya, apalagi kalau bukan Asus ROG dengan Zephyrus G14 ataupun G16 keluaran refreshment 2024, yang mana gue yakin banget dah ini kalau MacBook, kalau Apple bikin laptop gaming bentuknya pasti kayak begini, kayak MacBook. Dan yes, ini adalah Zephyrus G16. Ya intinya gue sih bener-bener menunggu-nunggu banget kehadiran laptop ini, dan ini jujur adalah laptop yang sangat nyebelinnya dalam artian gue sempet pengen beli tapi itu barangnya goib, langka banget, susah banget ya didapetin. Gue tungguin selama 2 minggu itu nggak ada ya, pokoknya rebutan, stoknya dikit banget. Itu karena stok CPU-nya ya Intel Core Ultra itu juga limit. Nah ini dia punya ketebalan antara 1,5 sampai 1,6 cm. Jadi bisa dibilang ini tipis ya, benar-benar kayak MacBook Pro sekali lagi. Terus untuk bobotnya cuma 1,85 kg. Jadi ini di bawah 2 kilo, yang mana benar-benar praktis lah untuk dibawa-bawa mobile. Terus untuk bahannya sendiri ini dari aluminium CNC yang kokoh, build quality-nya dan enak ya dipegangnya gitu ya. Ada warnanya tuh ada dua, ada yang grey dan juga ada yang putih. Tapi yang putih itu jarang banget, kebanyakan di pasaran adalah yang seperti ini. Nah, terus ciri khas yang baru juga di sini ada slash lighting namanya di bagian depannya. Jadi kali ini Asus ROG benar-benar terlihat tidak seperti laptop gaming mainstream. Ini adalah sebuah pendekatan yang menurut gue ini sangat-sangat bagus dan menarik ya untuk disimak kelanjutannya, apakah desain ini akan bertahan lama atau enggak. Nah, kita lihat ya untuk bagian dalamnya. Nih, ini terlihat seperti Razer Blade dan juga MacBook Pro. Di bagian kanan kirinya ini ada ditempatkan grill speaker yang katanya sih speakernya ini bagus. Kemudian untuk keyboardnya sendiri dia punya travel distance yang sedang ya, dipakai ngetiknya dia bunyinya cukup silent, nggak terlalu berasa banget tapi cukup membel. Jadi kalau dipakai ngetik cepat ya sebenarnya ini agak ketinggian sih travel distance-nya, tapi dia enaknya punya RGB ya, dengan ada beberapa warna tapi ini single zone. Untuk touchpadnya teman-teman lihat nih ya, ini gila banget ya, gede banget size-nya, udah bener-bener lagi-lagi kayak MacBook Pro. Apakah enak atau enggak dipakainya? Enak banget, mantap banget, licin banget, smooth banget. Enakan mana sama MacBook Pro? Jelas masih enakan MacBook Pro. Gua pakai untuk ngedit Photoshop ataupun Premiere Pro dengan touchpadnya gua masih cukup kesulitan ya. Tapi ketika gue pakai touchpad di MacBook Pro itu bener-bener enak. Jadi kalau ditanya ini enak apa enggak, enak, tapi tetap lebih enakan touchpadnya di MacBook Pro. Nah untuk portnya sendiri dia ada jack audio, terus ada HDMI 2.1 FRL, terus ada 2 USB A ya 3.2 Gen 2, ada 1 USB C 3.2 yang support DisplayPort, terus ada Thunderbolt 4 ya support DisplayPort juga atau power delivery, dan ada enaknya adalah card reader. BTW kalau yang versi Zephyrus G14 itu dia card readernya bukan SD tapi micro SD, sedangkan kalau yang G16 ini sudah SD card. Nah untuk layarnya dia 16 inci dengan bezel yang tipis terutama di kiri dan kanan. Atasnya ada kamera dan juga ada beberapa sensor. Di bagian bawah agak tebal ada tulisan ROG Zephyrus. Nah ini dia pakai ROG Nebula display ya, dengan resolusinya 2,5K 2560 x 1600 pixel. Jadi rasionya adalah 16:10, yang mana ini sangat enak, lagi-lagi mirip MacBook Pro, sangat enak, sangat luas dipakai untuk gaming ataupun untuk editing ya. Panelnya ini dia pakai OLED dengan coating glossy, tapi nggak terlalu glossy banget sih. Nah, dia support refresh rate sampai dengan 240 Hz, support G-Sync dengan respon time 0,2 ms dan sudah
support Dolby Vision dan juga HDR. Nah, untuk kualitas kalibrasi warnanya ya gitu, ini menurut gua udah enak. Jadi gua sempat pakai untuk editing video, warnanya itu dia nggak lari, nggak kabur, jadi ya cukup presisi lah. Dia sudah Pantone validated dengan DCI-P3, dia levelnya di 100%. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah sebenarnya Zephyrus G16 yang di tengah-tengah, yaitu paduan antara Core Ultra 9 185H dengan GPU-nya Nvidia RTX 4060 8GB. Ada juga yang 4050, ada juga yang 4070, ada juga yang 4080 kalau untuk pasaran Indonesia. Harganya itu 50 jutaan. Sedangkan yang 4060 ini harganya itu 30 sampai 35 ya, gue lupa ya persisnya berapa. Nah, ini kan gue udah sempat pakai untuk main game. Ternyata di luar dugaan gue, buat main game ini oke banget ya. Jadi beberapa game yang gue coba, misalkan kayak Alan Wake 2, terus Avatar Frontiers Pandora, terus Mortal Kombat 1, ada Robocop Rock City, Forza Motorsport. Itu kan rata-rata game AAA dan gua masih bisa mainin di resolusi natifnya, yaitu 2,5K, dengan tentunya harus pakai DLSS ya. Nah, itu masih bisa ngejar 50 sampai 60 fps atau bahkan ada juga yang bisa lebih. Nah, itu menurut gua angka yang sangat tinggi dan sangat nyaman untuk kita main game ya di 50, 60 atau bahkan di atasnya ya 60 fps. Kalau mau dapetin di atas 60 fps bisa turunin resolusinya ke 1200 pixel ya, bukan 1080. Kali ini kan 16:10, jadi ke 1200 pixel masih pakai DLSS. Itu masih enak dilihat, gambarnya itu nggak burik dan frame rate kita bisa dapet tinggi pastinya 70 80 ya. Untuk ketahanan baterainya ya bisa dibilang so-so aja. Beberapa gue lihat reviewer luar bilang ini baterainya lumayan. Ya memang lumayan untuk ukuran laptop tipis kayak gini ya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan kita pakai untuk main game ya itu bisa 3 jam lah ya average-nya untuk main game berat. Kemudian untuk nge-YouTube streaming itu bisa amannya ya 5 sampai 6 jam lah kurang lebih. Lalu untuk temperaturnya, nah ini jadi di bodinya dulu ya. Kalau di bodinya ketika kita main game yang berat, area keyboard, area palm rest itu aman, suraman ya. Jadi tidak terasa panas. Nah, panasnya adalah di bagian atas sini nih, dekat tombol makro dan dekat tombol power nih, area segini. Nah, ini panas. Panasnya sepanas apa sih? Ya pokoknya kalau jari kita pegang 5 detik aja kita kayaknya nggak kuat gitu. Saking ya lumayan berasa panasnya. Dan FYI untuk suhu full load dari CPU-nya ini lumayan tinggi. Ada beberapa game gue lupa ya, itu gue mencatat bisa mencapai di atas 90 derajat Celcius atau bahkan ada yang ya 95 derajat Celcius. Gua nggak tahu ini batas thresholdnya amannya berapa, tapi ya menurut gua 90-an derajat Celcius itu lumayan, udah termasuk agak-agak ngeri ya, apalagi kalau pemakaian jangka panjang. Dan itu pun gue main di ruangan yang lumayan ya, maksudnya masih AC-nya masih nyala. Buat main game performanya ini udah oke banget ya, di atas ekspektasi. Nah, gimana buat editing? Karena ini kan laptop gaming yang sebenarnya cocok banget buat produktivitas, buat editing terutama video ya, karena balik lagi desainnya ya ringan, ya enteng, ya enak banget buat mobile. Ternyata sampai dengan saat ini gua pakai di Premiere Pro karena workflow gua adalah editing di Premiere Pro. Itu untuk playbacknya entah kenapa pertama kali kita play itu kayak frame rate-nya nggak stabil. Nih ya guys, nih ketika gua play videonya, reviewnya, dia awal-awal tuh nge-lag, frame rate-nya nggak stabil. Istilah kompleksitas tuh udah sering banget gua pause. Nah, kalau power back tapi lama-lama power back Sultan ini jarang-jarang ada. Kecepatan ntar beberapa detik kemudian baru 2 detik 3 detik baru normal, selalu seperti itu. Dan tentu aja ini sangat-sangat mengganggu, hal kecil yang mengganggu kenyamanan ketika editing karena akan sulit presisi untuk mindah-mindahin timeline ya. Tapi kalau kita bicara untuk rendering ini nggak ada masalah, waktu
yang dibutuhkan untuk renderingnya ini relatif cepat, bahkan untuk video 4K gitu ya. Menurut gua ini sedikit lebih cepat dibanding rata-rata yang gua dapat di MacBook M3 Pro. Dan untuk performa baterai ketika editing jelas ini tidak sebagus MacBook Pro, tapi untuk laptop Windows terutama laptop gaming ini lumayan. Jadi kita bisa rendering video 4K dengan durasi videonya itu misalkan katakanlah sekitar 10 menit ya, itu kita masih bisa dapat sisaan baterai sekitar 20 atau 30%. Nah sebagai pembanding, kalau di MacBook Pro ya kita untuk render video yang sama ya, video 4K dengan durasi 10 menit itu kita bisa 3 kali lah, at least 3 kali rendering. Jadi baterainya memang untuk ketahanannya si MacBook Pro ini 3 kali lebih kuat dibanding ini. Tapi sekali lagi untuk untuk laptop gaming Windows ini baterainya sudah oke banget. Next yang juga mewah dari laptop ini adalah speakernya. Ini di atas rata-rata laptop ROG yang pernah gua pakai. Jadi ini mirip kayak ROG Ally ya. Ketika gua dengerin, wih ternyata speakernya sekencang itu, semewah itu ya. Nah gini, menariknya lagi-lagi kita bandingin dengan MacBook Pro ya di 16 inci. Itu kalau volume 50%, volumenya kencangan si Zephyrus G16. Untuk otomatis karena ini lebih kencang, gapnya lumayan ya. Jadi detail suara juga lebih bagus di Zephyrus G16. Tapi ketika kita pakai volume 70% ke atas, 70, 80, 90%, itu tingkat kelatangannya ternyata sama, bisa ngejar ya si MacBook Pro. Dan untuk detail, untuk bassnya itu sedikit lebih rich yang ada di MacBook Pro. Jadi hanya kalah sedikit aja lah ya. Lagi-lagi untuk sebuah laptop gaming ROG ini speakernya sudah bisa mendekati levelnya MacBook Pro yang kita tahu itu kan kualitas speakernya nggak kaleng-kaleng ya. So untuk sebuah laptop gaming 16 inci ya, ini gua sangat merekomendasikan ya kalau teman-teman nyari beneran ya laptop yang kebutuhannya untuk gaming, ini adalah laptop yang sangat menarik untuk dibeli. Desainnya juga kalem, nggak mainstream ya. Terus ada lampunya di depannya, garis ini yang bisa menyala gitu ya, walaupun cuman nyalanya warna putih ya, tapi seenggaknya ini terlihat menarik dan tidak norak. Ringan, enteng juga, terus layarnya bagus, terus speakernya juga mantap banget, dan baterainya juga ya untuk ukurannya, untuk ukuran laptop gaming ini juga sudah termasuk oke banget. Sama chargernya ya, gue lupa bahas tadi, chargernya juga size-nya tidak sebesar laptop gaming kebanyakan, yang mana itu masih bisa dibilang cukup compact. Tapi untuk saat ini deal breaker-nya adalah satu, yaitu ketika dipakai untuk editing di Premiere Pro itu untuk playback previewnya itu masih nyendat-nyendat ya. Mungkin kedepannya ini pasti akan di fix ya, cuman gua nggak tahu kapan. Dan salah satu benefitnya lagi adalah ini garansinya kita dapat ya lumayan lama ya, dapat 2 tahun.